Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang akan melamarmu. Jadi aku udah buat pick a card untuk kalian yang lebih suka memilih kartu menggunakan intuisi. Lihat aja di video sebelum video sekarang. Kamu tinggal klik di profile aku. Video sebelum video ini ada kok judulnya. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya just fokus sama energi kamu sendiri. Ini adalah pembacaan kartu tarot. Aku membaca dengan intuisi. Dan aku juga nanti menerjemahkan Lenormand dan Oracle card yang sekarang temanya soal siapa yang melamarmu ya. Jadi kita langsung lihat aja siapa orangnya, energinya seperti apa, ciri-cirinya kayak gimana, sifat dasar wataknya kayak gimana, dan aku nanti bakalan lihat energi kamu nantinya gitu saat kamu ketemu dia atau saat bersatu sama dia. Oke. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Untuk disclaimer lainnya, aku tulis aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. And this is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Mau kamu nonton 1 jam setelah aku post, semenit setelah aku post, 1 tahun setelah aku post, kapanpun itu, oke? So let's see. There's truth. Tell me about the people. Their person. What? I'm going to marry them. Ini dia yang akan melamarmu. Okay. Kamu bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oh my god. Di sini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer, lalu ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising ya. Sifat dan wataknya kalau aku lihat sebenarnya gini, dia tuh sosok orang yang sangat peduli banget sama diri, sama lingkungan sekitar, sama orang-orang yang dia sayangin. Tapi mungkin dulunya dia tuh tipe orang yang selalu memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Nah, perjalanannya waktu, semakin dia dewasa, dia memahami untuk lebih mikirin tentang diri sendiri, gitu. Bukan karena selfish atau bukan karena egois, tapi karena dia mampu untuk bisa memahami perasaannya. Jadi cukup dewasa orangnya, mampu untuk menempatkan dirinya di posisi orang lain. Sangat romantis kalau di percintaan. Cuman dia adalah tipe orang yang emang bukan suka mengucapkan atau menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi contoh misalnya saat dia kangen sama kamu, dia nunjukinnya mungkin dari action, dari perhatian, bukan dari kata-kata. Dia itu nggak pintar untuk membual, tidak pintar untuk merangkai kata-kata manis kalau yang aku lihat. Jadi dia bingung sendiri nih kalau misalnya punya perasaan, terus kalau kamu ngobrol sama dia atau kamu butuh validasi dari ucapan, dia tuh agak bingung untuk merangkai katanya. Ini adalah tipe orang yang bukan tipe yang nge-push atau tipe yang posesif, tipe yang obsesif juga. Dia cukup santai orangnya, dan kalau aku lihat dia punya kestabilan di mental, di perasaan gitu. Jadi tenang banget orangnya, jadi santai banget orangnya. Dan kalau aku lihat tadi jenis komunikasi mungkin bakalan jelas dalam arti kayak untuk permasalahan-permasalahan kehidupan gitu, atau bahkan kayak ngobrolin tentang masa depan gitu. Cuman kalau ngobrolin soal perasaan, yang tadi aku bilang, dia tuh tidak pandai untuk membual, tidak pandai untuk merangkai kata yang bisa bikin kamu kelepak-kelepak pakai kata-kata. Tapi dia doing something, melakukan sesuatu. Dia tipe orang yang spiritual juga kalau aku lihat. Jadi punya pemahaman spiritual yang sangat bagus. Dia juga paham soal keyakinannya dia. Yang aku lihat di sini, dia punya kekurangan. Di sini ada anxiety, di mana kadang-kadang kalau berada di dalam lingkungan yang baru, dia suka cemas gitu. Makanya aku ngelihatnya dia bukan tipe orang yang suka
nongkrong sama teman-teman kamu. Suka hangout sama teman-teman kamu. Kalau kamu mau nongkrong, kamu hangout sama teman-teman kamu, ya udah gitu sana gitu. Dia di sendirian aja di rumah. Dia tipenya gitu. Terus yang aku lihat di sini, karena dia tidak pandai untuk mengucapkan apa yang dia rasakan, seringkali dia itu suka mengambil kesimpulan sendiri dari sikap kamu atau dari omongan kamu. Jadi kalau aku lihat di sini, kadang kekurangannya dia adalah suka terjebak sama opininya sendiri. Jadi kalau aku lihat, karena perasaan yang sensitif gitu, jadi dia suka overthinking tentang itu. Yang aku lihat di sini, yang tadi aku bilang, dia bukan tipe orang yang suka controlling, tapi kalau dari segi bisnis, usaha, atau dari segi karir, dia mampu untuk controlling gitu. Jadi kalau aku lihat, kalau sama orang atau sama sesama, dia membiarkan, kamu mau bebas, mau ngapain aja, mau terbang kemana aja bebas gitu. Tapi kalau ngomongin soal masalah pekerjaan, dia harus ngatur sendiri pekerjaannya dia. Dia nggak suka dia terus sama orang lain. Terus aku bakal lihat satu lagi di sini ya. Yes, and dia tipe orang yang jarang marah. Jadi gini, dia walaupun disenggol, walaupun lagi ada konflik, walaupun berantem, dia diem gitu. Dia tipenya kayak berkontemplasi, diem. Cuman dia tipe orang yang kalau kamu pernah lihat gak sih orang yang gak pernah marah tapi sekalinya marah duar meledak gitu. Nah dia tipe yang kayak gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi The Tower sendiri, saat dia marah, semuanya yang dia pendem itu biasanya keluar gitu. Jadi kayak untuk meluapkan perasaan atau meluapkan emosi. Nah yang tadi aku bilang, dia pakai action. Cuman kalau ngomongin soal udah nggak bisa lagi dibendung, dia bakalan bener-bener meledak banget gitu. Ini tipe orang yang mungkin dari segi pola kehidupan, menjalani kehidupan, atau bahkan pemahaman soal keyakinan itu mungkin berbeda sama diri kamu. Cuman bukan berarti kayak berseberangan. Karena kalau aku lihat di sini dari energi The Transformation sendiri atau The Tower sendiri, ini lebih seperti sosok orang yang menantang diri kamu dengan kepercayaan-kepercayaannya dia. Jadi dia datang ke dalam hidup kamu memberikan ilmu juga gitu. Dan dari energi The Tower sendiri, ini adalah tipe orang yang full of surprises. Jadi saat kamu mau kenal sama dia, butuh waktu untuk benar-benar tahu apa aja yang ada di hidupnya dia. Dia bukan tipe orang yang selling dirinya sendiri atau ngejual dirinya sendiri gitu. Dia nggak jual kesedihan, dia nggak jual achievement atau apapun yang dia dapat, apapun yang dia punya. Dia bukan tipe orang yang kayak, aku punya ini loh, aku punya itu loh, jadi aku gelarnya ini loh, aku gelarnya itu. Enggak. Dia tipe orang yang bertahap. Jadi kalau saat berkomunikasi, terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tepat dari dirimu, baru dia menjawab gitu. Yang aku lihat dari energi The Tower sendiri, dia suka surprise, tapi dia tidak suka disurprising. Dia suka memberikan kejutan, tapi nggak suka diberikan kejutan. Dan kalau aku lihat dari energi The Tower sendiri, ini tipe orang yang datangnya ke dalam hidup kamu cukup tiba-tiba ya. Jadi kayak saat kamu sedang berproses atau berkembang gitu, tiba-tiba dia muncul. Jadi kalau aku lihat ini bukan hubungan yang kayak kenal lama, terus baru jadian, terus bertunangan gitu. Enggak. Jadi saat ketemu kalian udah siap berdua dan siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi ini bukan hubungan yang berproses kayak bertahun-tahun lamanya. Terus aku bakal lihat di sini ya, siapa yang akan melamar. Orangnya di sini tanggung jawabnya luar biasa. Dia punya tanggung jawab mungkin ke keluarga atau jadi tulang punggung keluarganya dia. Jadi kalau aku lihat yang tadi aku bilang soal karir, dia cukup baik banget ya, karena dia mampu untuk controlling pemasukan dan pengeluaran, dan dia pun mampu untuk bertanggung jawab untuk pengeluaran orang-orang sekitarnya dia gitu. Dan yang aku lihat di sini dari energi The King of Pentacle, karirnya cukup oke, dan dia menganggap
itu prioritas sekarang. Jadi karir itu prioritas saat ini. Dan yang aku lihat di sini punya skill juga untuk berniaga atau punya skill untuk jadi entrepreneur. Dia punya skillnya tuh banyak banget. Jadi contoh misalnya kamu ketemu sama dia, dia punya pekerjaan tetap tapi juga punya sampingan gitu. Yang aku lihat di sini juga orangnya cukup kreatif. Tapi yang tadi aku bilang, dia tuh ada idealisme yang cukup nggak bisa di fleksibelkan lah gitu, nggak bisa diganggu-ganggu lah kalau aku lihat. Jadi dia sudah yakin banget sama apa yang dia yakini. Di sini kalau dari segi fisik, yang kulihat karena dia sudah bekerja dengan keras, jadi kalau aku lihat dari segi stylenya dia itu sangat dipengaruhi sama penghasilannya dia. Jadi contoh misalnya dia udah kerja keras, dia memanjakan dirinya dengan beli ini beli itu, atau mikirin fashionnya dia atau mikirin penampilannya dia gitu, dan kelihatan barang-barang yang dia beli itu cukup expensive dan yang tadi aku bilang disesuaikan sama penghasilannya dia. Yang aku lihat di sini dia tuh bukan tipe orang yang suka banget open up atau terbuka gitu. Aslinya dia kayak gimana. Jadi saat kamu ketemu dia tuh dia bakalan well prepare banget lah gitu, dari segi penampilan, dari segi tata krama dan bicara gitu. Jadi dia bakal well prepare banget. Cuman emang butuh waktu untuk benar-benar kenal, oh aslinya seperti ini, oh style aslinya seperti ini. And then yang aku lihat dari segi fisik lainnya, selain stylenya yang cukup kelihatan expensive atau style yang kelihatan mahal, dan yang aku lihat dari segi kulit, warna kulit gitu, ini kelihatan kayak sehat. Jadi warnanya lebih seperti kayak sawo matang ke arah cerah banget gitu. Terus kalau dari segi pembawaan, dia pembawaan yang cukup kalem. Dia tuh nggak suka jadi the center of attention atau nggak suka disorot sama orang-orang gitu. Jadi dia cukup casual atau cukup pembawaannya tenang, nggak mau kelihatan kayak heboh gitu. Walaupun yang tadi aku bilang dari segi style atau fashionnya cukup kelihatan expensive. Dari sini dia punya kepintaran untuk berbaur sebenarnya, tapi yang tadi aku bilang dia punya anxiety atau punya kecemasan berlebihan kalau berada di dalam lingkungan yang asing. Cuman dia itu kalau soal kerjaan kayak memang harus kan gitu untuk ketemu orang-orang. Jadi dia cukup pintar untuk bisa menempatkan dirinya. Cuman yang tadi aku bilang kan kalau kerjaan ya profesional. Dia nggak akan ngebuka jati dirinya seperti apa. Orangnya cukup pintar, cukup straight to the point juga. Jadi kalau misalnya ngomongin soal hubungan yang tadi aku bilang, saat ketemu dia bukan ya udah jalanin dulu aja, bukan tipe kayak gitu. Dia tipenya yang kayak oke, aku udah umur segini, kalaupun berhubungan niatan aku untuk ke arah pernikahan gitu. Dia tipenya kayak gitu. Jadi tok 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 tok. Orangnya juga stabil dan disiplin banget. So aku bakalan lihat lagi. This is a message for you. Your prayers and affirmations and visualization help to bring you together. Jadi saat kamu membayangkan, berdoa, mengucapkan sesuatu, ini sangat akan ngebantu buat dia hadir dalam hidup kamu. Jadi kayak kamu manggil dia lah gitu. Manggilnya dengan cara apa? Meminta sama semesta. Terus di sini ada deception. Someone is wearing a false mask in this relationship. Yang tadi aku bilang, saat kamu ketemu dia tuh gak akan ngebuka dirinya seperti apa. Mungkin ini bakalan kelihatan kayak dia pakai topeng dulu gitu. Cuman itu butuh proses untuk benar-benar tahu. Cuman prosesnya adalah gini, ini sesuatu yang dipancarin dari diri juga. Kalau misalnya kamu menjalani hubungan secara jujur apa adanya, itu otomatis ke dia juga kayak gitu. So, aku bakalan lihat lagi. Loh, kebalik. Buat kalian yang feminine, kalian berhubungan sama seseorang yang punya rambut indah gitu. Bahkan untuk kalian yang yang berhubungan sama laki-laki, dia punya facial hair. Terus kalau kalian masculine, kalian berhubungan sama seseorang yang penampilannya tegas banget.
tell me more about this person. Kalau punya perbedaan usia, ini kalau aku lihat kelihatan cukup signifikan perbedaan usianya dari segi penampilan, dari segi style itu cukup beda banget. Di sini contoh misalnya ya, dia terbiasa pakai pakaian casual atau pakai pakaian yang kayak pakaian kantor gitu. Kamu kebiasaan pakai sneakers gitu. Jadi cukup ada perbedaan dari style. But di sini ada validasi dari energi The King of Crystal. You're dealing with someone yang cukup matang secara finansial. Jadi kalau aku lihat kematangan finansialnya dibarengin sama humble-nya dia atau sama kesederhanaannya dia. Jadi ada kesederhanaan di hati ya. Hatinya cukup lapang banget karena yang tadi aku bilang dia orangnya cukup sensitif. Jadi kalau aku lihat dari apa yang dia punya, penghasilan yang dia punya pun yang aku lihat di sini dia juga bagi-bagi atau dia kasih ke orang-orang sekitar. Yang tadi aku bilang dia juga punya tanggung jawab secara finansial mungkin untuk keluarga. Cuman kalau aku lihat dari energi The King of Crystal di sini very grounded person. Jadi dia orang yang cukup kokoh. Ibaratkan kayak gunung itu kokoh banget dan megah gitu. Dia punya segala hal yang bisa dibilang sama orang-orang kayak kemakmuran kehidupan. Tapi tadi kamu bakalan tetap ngelihat kesederhanaannya dia, kesederhanaan cara berpikir, kesederhanaan cara menjalani kehidupan. Di sini and then another validation dia bukan tipe orang yang bakalan ngungkapin jati dirinya seperti apa, isinya kayak gimana. Dari energi The Seven of Crystal di sini aku ngeliat dia selalu ngedapetin apa yang dia pengen gitu, dan dia cukupin cerdik kalau aku lihat. Jadi ini new person, orang baru dalam kehidupan kamu sama dia sama-sama ngejalanin perjalanan yang baru lah gitu. Kalau dari energi The Fool sendiri, yang perlu kamu tahu tentang orang ini, dibalik segi dinamika kehidupannya dia, ada sisi kenaifan di situ. Jadi pemahaman dia soal kehidupan itu diberikan sama kenaifan juga. Di sini aku bakalan lihat pesan-pesannya. You mean so much to me. Kamu tuh berharga banget untuk dirinya. You were the missing piece. My heart was made for you all along. Kamu tuh bagaikan sosok yang sebenarnya tuh pas banget sama dia, kayak missing piece atau bagian yang hilang selama ini. Tuh heartbreak. Ini soulmate. Kalau aku lihat ini kayak validasi. Sebenarnya kayak jiwa kalian itu cocok satu sama lain. Yang tadi aku bilang ini kayak klop banget. Kayak kalian itu berdua kayak kunci dan gembok, dimana kehadiran kalian itu mengisi kekosongan satu sama lain. Di sini ada meaning you was like listening to a song for the first time and knowing it will become my favorite. Dari pertama kalian ketemu, dia tuh sudah menentukan pilihannya. Jadi dia udah tahu, oh kamu bakalan jadi orang yang paling berharga di hidupnya dia. So aku bakalan lihat the outcome. Aku bakalan lihat saran dulu keadaan kamu atau energi kamu saat kalian bertemu. Di sini yang pertama, kayak kamu menjelajah kehidupan baru. Entah itu exploring, entah kamu pergi ke tempat baru, atau kamu ke liburan. Karena kalau dari energi The World sendiri, kamu keluar dari cangkangmu, menikmati yang dunia kasih, menikmati yang semesta kasih ke kamu. Di sini ibaratkan kayak you dancing with the rhythm of life. Kamu ngikutin aturan dan alurnya hidup. Alurnya, arusnya seperti apa. Ada new journey, ini kayak validasi. Ada perjalanan barulah yang kamu jalanin. Dia itu hadir saat kamu sedikit merubah kebiasaan atau merubah kehidupan kamu. Contoh misalnya gini, kamu terbiasa untuk pergi kemana-mana sama orang-orang, sama teman-teman. Entah kenapa, yaudah aku pengen sendiri aja lah gitu. Contohnya kayak gitu. Atau kamu terbiasa untuk sendiri kemana-mana, tiba-tiba berubah, kayaknya aku mau pergi sama teman-teman aku deh gitu. Jadi ada perubahan dari situ juga.
Bukan hanya spesifik itu ya, tapi lebih seperti hal-hal lain yang aku lihat punya keberanian yang luar biasa. Walaupun yang tadi aku bilang dunia kamu baru, atau kamu baru nyemplung, atau baru masuk ke dalam dunia yang baru lah gitu, tapi punya rasa keberanian dan punya confidence yang luar biasa. Saran dari aku adalah menanamkan atau memakai energi ini gitu untuk bisa mempercepat pertemuan. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Saat dia hadir tuh ibaratkan ya, any bad luck atau kesialan-kesialan yang menahun dari kemarin tuh hilang tiba-tiba. Di sini ada money. Pertama gini, indikasinya bisa saja kamu juga harus fokus ke keuangan kamu atau ke finansial kamu sebelum kamu ketemu dia. But kalau aku lihat ke depannya sama dia, terutama cukup aman di finansial gitu. Jadi kalau ngebangun rumah tangganya aman secara finansial. Dan di sini ada the tower lagi. Ini perubahan, transformasi. Ada kartu tower 2 keluar 2 kali. It means ada sebuah transformasi yang harus kamu lakukan dulu gitu. Entah dari pola pikir, kebiasaan-kebiasaan kehidupan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!